Keindahan TC di Bali untuk menyatukan strategi dan suasana hati. Pengorbanan alih pastor demi timnas Indonesia. Oleh Romli sambut tekanan diskon Garuda dan tak sabar kembali jalani laga. Gol dramatis back reliable timnas Indonesia jadi perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semakin ramai pemberitaan tentang timnas kita, apalagi pemain-pemain abroad kita sangat menarik perhatian ya untuk diperbincangkan. Bukan saja pundit-pundit nasional maupun pundit-pundit luar negeri ya yang selalu membicarakan kualitas dari pemain-pemain abroad kita. Jadi informasi yang akan saya bagikan hari ini adalah gol dramatis back berlabel timnas yaitu Wahyu Prasetyo ya, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif apabila back tengah kita mengalami cedera atau tidak bisa memperkuat timnas. Mungkin ini salah satu yang alternatif untuk yang bisa kita pergunakan gitu ya. Nah, yang kedua, Ole Romani sudah tidak sabar lagi untuk bergabung TC di Bali ya, karena senang dengan atmosfer supporter timnas Indonesia. Dan selanjutnya, keindahan TC di Bali mungkin tidak ada duanya ya. Lokasinya di pinggir pantai, sangat cantik sekali ya. Jadi yang selanjutnya dan terakhir maksud saya, pengorbanan Alex Pastur demi timnas Indonesia. Jadi Alex Pastur ini selalu mempelajarin kultur dan budaya Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Back reliable timnas Indonesia Wahyu Prasetyo berhasil mencuri perhatian usai membawa Malut United menunda pesta juara Persib Bandung musim ini. Berlangsung di Stadion Gelora Kiraha Ternate, drama sepanjang 90 menit pun terjadi. Pasukan Bojan Hodak tahu betul bahwa sebuah kemenangan akan membuat Persib Bandung dinobatkan sebagai juara Liga 1. Sebab Persib Bandung hanya memerlukan 2 poin untuk memastikan gelar tersebut. Namun, Malut United tidak terkalahkan dalam 12 laga beruntun di Liga 1 sebelum memainkan laga ini, dan mereka membuktikannya di hadapan sang pemuncak klasmen. Laskar Kiraha memaksa laga berakhir imbang tanpa gol di paruh pertama dan berhasil membuka skor lebih dulu di babak kedua. Pada menit ke-65, Malut United berhasil mencetak gol setelah umpan Andriano Castanheira dalam situasi sepak pojok berhasil disambut oleh Wahyu Prasetyo. Back berbadan kekar itu menjadi pahlawan untuk Malut United yang membuktikan kualitasnya sebagai pemain berlabel timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo sendiri telah menjadi andalan pelatih Imron Nahamaruri di musim ini dengan memainkan total 25 laga di Liga 1. Namun, pemain berjuluk Hulk tersebut sudah lama tidak dipanggil oleh timnas Indonesia, tepatnya sejak Oktober 2024 lalu. Berkat konsistensinya, Wahyu Prasetyo bisa menjadi opsi untuk Patrick Kluivert jika memerlukan bek tengah tambahan ketimbang menanti Elkan Bagot. Sebelumnya, nama Elkan Bagot sudah digembar-gemborkan akan kembali ke timnas Indonesia menyusul dengan pemecatan Sintayong pada Januari lalu. Namun, sang bek tengah yang membela Blackpool justru kabarnya menolak panggilan Kluivert menurut klaim dari pandit senior Bung Ropan pada bulan Maret lalu. Kabar menarik datang dari Bloomberg Sport Garuda oleh Romli yang mengaku sangat percaya diri bisa menjawab semua tantangan bareng tim merah putih. Sebagaimana diketahui, Romli resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2025. Pemain berusia 24 tahun itu langsung mencetak debutnya sebulan kemudian, tepatnya saat menelan kekalahan dari Australia dan menjadi pahlawan kemenangan saat membungkam Bahrain. Sebelum resmi menjadi WNI, Ole memang diharapkan menjadi mesin gol timnas Indonesia. Tentunya, itu menjadi tekanan tersendiri bagi pemain yang baru kali ini tampil di level internasional. Namun, tekanan itu menjadi motivasi tersendiri bagi Ole untuk menjawab keraguan. Striker Oxford United itu menegaskan tak gentar dengan tekanan dan siap memberikan yang terbaik untuk tim. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya. Jadi, saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri, jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol. Ujar oleh Romli dikutip dari laman Kita Garuda. Kini, dengan kepercayaan diri tersebut, Ole menegaskan siap kembali menjalani laga demi laga bersama timnas Indonesia. Pemain berdarah Sumatera
Sementara itu bahkan tidak sabar menjalani pemusatan latihan skuad Garuda yang rencananya berlangsung di Bali pada bulan ini. Timnas Indonesia di era Sintayong hingga Patrick Kluivert sekarang tidak perlu susah-susah menentukan lapangan mana yang akan dipakai untuk menggelar pemusatan latihan. Kali ini, tes Timnas Indonesia proyeksi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Bali pada akhir Mei atau setelah BRI Liga 1 2024-2025 usai. Bisa dibilang, tes kali ini sekalian melepas penat sejenak setelah satu musim berkompetisi sembari berlatih dan kembali membangun suasana hati serta kehangatan tim. Sebab, Bali United Training Center yang menjadi lokasi TC Timnas Indonesia menyediakan berbagai fasilitas penunjang. Ada gym, locker room kelas wahid, Bali United Cafe juga tersedia, dan ruangan pertemuan bisa digunakan dengan maksimal. Tempat para pemain Timnas Indonesia menginap juga tidak perlu dikhawatirkan. Ada resort mewah di dekat Bali United Training Center dengan pemandangan pantai indah dan pulau Nusa Penida yang mempesona dan memanjakan mata serta jiwa. Untuk akses ke Bali United Training Center juga sangat eksklusif. Lantaran milik Bali United, hal ini berarti lokasi tersebut milik pribadi. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk, hanya yang berkepentingan saja bisa ke sana sehingga fokus latihan bisa tetap terjaga. Terlebih, penggawa Garuda memiliki basic fans yang tinggi termasuk supporter wanita yang terkenal dengan sebutan Cegil. Kini, jajaran pelatih tim Garuda seperti Patrick Kluivert, Alec Pastor, hingga Denny Lanzat juga bisa menikmati indahnya pulau tempat latihan sembari meracik strategi jitu dalam 2 pertandingan tersisa. Hal yang tentu jarang terjadi di Eropa. Sosok Alec Pastor masih menjadi topik utama kendati Patrick Kluivert berstatus sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, rekam jejaknya sebagai pelatih memang sudah tak perlu diragukan lagi. Di balik semua itu, Alec Pastor ternyata juga telah menunjukkan keseriusannya melatih skuad Garuda. Antusiasme Alec Pastor terhadap proyek Timnas Indonesia terlihat begitu tulus dan mendalam. Bahkan, sampai pada hal-hal yang jarang dilakukan oleh pelatih asing pada umumnya. Terbaru, mantan pelatih Almer City itu aktif memantau para penggawa Garuda di Eropa dan menjadi pandit di benua biru untuk mendalami perkembangan taktik di dunia sepak bola. Sebelum itu, ia bahkan sengaja membeli dan membaca sebuah buku atlas besar tentang Indonesia lengkap dengan informasi sejarah dan budaya. Langkah ini bukanlah sekedar formalitas belaka. Alec Pastor benar-benar ingin mengenal negeri yang kini menjadi ladang pengabdiannya. Ia ingin menyelami lebih dalam tentang kultur, kebiasaan, bahkan karakter masyarakat Indonesia. Semuanya demi memahami pemain-pemain yang ia latih. Sebuah bentuk dedikasi yang jarang ditemui dalam dunia sepak bola modern, apalagi dari seorang asisten pelatih yang baru saja bergabung. Namun, semangat Alec Pastor tak berhenti di situ. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan seluruh tim pelatih punya ambisi besar, yakni membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Target itu bukanlah mimpi kosong. Dengan format baru, kualifikasi, dan semangat baru dalam tim melatih, peluang itu terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Komitmen Alec Pastor ini menjadi sinyal kuat bahwa kerja keras di balik layar tengah berjalan. Ia bukan hanya datang untuk mendampingi Patrick Kluivert secara teknis, tetapi juga untuk memahami dan membaur dengan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia, dari budaya hingga tekanan publik. Kini, semuanya tinggal menunggu bagaimana kerja keras ini akan diwujudkan di atas lapangan hijau.